Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisya Akira. Saya Marsha Konita Saputri. Saya Fima Zara. Saya Nadia. Saya Hani Inisan. Saya Nyimas Bella. Di sini kami ingin mewawancarai beberapa guru terkait materi tentang korupsi. Menurut Bapak atau Ibu, tindakan korupsi itu tindakan yang seperti apa? Tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, baik itu berbentuk materi ataupun non materi. Menurut pendapat Ibu, apakah hukuman bagi para koruptor di Indonesia sudah efektif? Kalau menurut pendapat saya, hukuman tersebut belum efektif karena hukum yang dipakai kan hukum pidana. Artinya tidak sesuai dengan jumlah nominal yang dikorupsikan oleh orang-orang tersebut. Perbuatan korupsi kan tentu merugikan. Ketika dia mengambil yang bukan miliknya, kemudian merugikan orang lain, tentu hukumannya harus sepadan dengan apa yang dirasakan oleh korbannya. Bisa dikatakan efektif dalam memberikan hukuman kepada koruptor. Apa yang Ibu lakukan bila mengetahui kerabat atau teman atau saudara melakukan tindak pidana korupsi? Kalau menurut Ibu, apapun setiap orang melakukan tindakan korupsi, baik itu dari keluarga kita atau orang lain, menurut Ibu ya tindakan adalah kalau dia melakukan kesalahan, mengambil uang rakyat yang bukan haknya, ya Ibu cenderung untuk melaporkan tindakan korupsi. Ibu cenderung untuk melaporkan kepada yang pihak yang berwajib. Karena kenapa? Karena uang yang dia ambil itu kan uang rakyat, ya, uang rakyat, uang masyarakat. Itu tidak sesuai dengan apa ya, dengan seseorang mungkin memiliki jabatan, harusnya tidak melakukan hal seperti itu, gitu kan. Kemudian lebih jauh dari itu sih menurut Ibu ya, orang yang melakukan tindakan korupsi kan yang tidak amanah, tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan. Apa sih Pak faktor yang melatar belakangi terjadinya korupsi? Salah satu faktor yang melatar belakangi terjadi korupsi itu adalah salah satunya yang bisa kita bilang adalah jujur. Ya, hati nurani itu selalu berkata jujur, tapi ketika berbicara tentang korupsi mungkin secara tidak sadar nurani para koruptor sebenarnya jujur bahwa untuk tidak memanipulasi data, tidak menggelapkan barang yang memang bukan, tapi karena rasa kejujuran itu yang sudah semakin terkikis atau rasa jujur yang sudah mungkin tertutupi dengan nafsu yang berlebih, nah itulah efeknya akan terjadi penggelapan uang, yaitu prinsip korupsi tadi. Bagaimana cara Bapak mencegah tindakan korupsi? Ada berbagai macam cara. Ada yang menggunakan cara represif, represif itu artinya dengan menggunakan kekerasan. Artinya pelaku dari korupsi itu sampai dijebloskan ke penjara. Ada dengan cara preventif, dengan cara melakukan pencegahan, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara misalkan pendekatan, dengan melakukan diskusi, seminar, dialog. Nah, itu bisa dilakukan untuk mencegah tindakan korupsi. Menurut Bapak, sebagai seorang guru, apa tindakan untuk menghimbau siswa-siswi untuk tidak melakukan korupsi? Ya, yang pertama itu siswa diajar kejujuran. Terus yang kedua, kalau bisa sih di kantin, untuk masalah di kantin itu juga kadang-kadang banyak korupsi kayak gitu.
ya. Kalau bisa itu dia membuat kejujuran, bagaimana caranya siswa itu diajarkan tentang kejujuran. Itu paling merugikan siapa sih? Merugikan semuanya. Ya, merugikan semuanya karena pertama kalau korupsi itu ditingkat keluarga tentu yang rugi keluarga. Kalau di masyarakat ya yang rugi masyarakat. Kalau dalam negara yang rugi rakyatnya. Ya, karena yang diambil itu kan bukan hak dia. Kalau dalam negara, dalam suatu sistem itu, kalau misalnya dalam negara yang diambil uang negara akan mengganggu kas negara, dan itu juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi, nanti juga akan mengganggu program ke rakyatnya, ke warga negaranya, maka akan merugikan semuanya.